Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan li jamil mufassirin maktubun fi hadzal kitab annallaha yataghassahum bi rahmah. Maktubin fi hadzal kitab annallaha yataghassahum bi rahmah kanamul jannah bi barakatil Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan terakhir kita membahas tentang kisah kelima dan keenam. Kisah kelima ini tentang bagaimana setan menggoda Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Kisah keenam, Allah mengajarkan kepada Adam bacaan, di antaranya dalam beberapa riwayat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai akhirnya fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Tafsir sufi di antaranya, setinggi apapun makom manusia, tidak ada tempat yang aman dari godaan setan. Sampai kapan? Awwalu qadamin wada'aha baina yadayillah. Langkah kaki pertama yang diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sufi itu orientasinya bukan jannah, bukan sorga, tapi pemilik sorga. Abah Aos, fotonya di depan ini, dia berkata 40 tahun bersama dengan Abah Anom, Allah yarham rahmatan wasi'ah. 40 tahun bersama dengan Abah Anom, tidak pernah kuping ini mendengar perkataan sorga dari mulutnya. Gak pernah mengatakan sorga. Karena orientasinya adalah ilahi anta maksudi waridhoka matludi. Ini yang mengatakan pertama adalah Syekh Syekh Wajikan, Syekh Abdul Khalik Al-Qadwani. Kemudian disempurnakan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi orientasi ikhlasnya sudah luar biasa mereka. Kalau kita kan orientasinya masih ada keduniawian, itu pun boleh dan diajarkan dalam Islam. Duha biar rezekinya lancar. Man qara'a suratal waqi'ah lam yusibhu faqah. Atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Waqi'ah, maka dia tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi boleh beribadah untuk orientasi dunia, yang penting mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Takut dengan neraka, ya nggak apa-apa, emang Allah mengajarkan. Tapi mintanya kepada Allah. Tapi tingkatan yang sangat tinggi, ibadatul habib, ibadahnya seorang kekasih. Dia tidak minta apa-apa kepada Allah, semata-mata kasih sayang, cinta kepada Allah. Tokoh yang paling terkenal Rabi'atul Adawiyah. Uhibbukal hubbain, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lizaka. Wa ammal hubbul hawa fasugli bi zikrika
fasugli bi zikrika amma siwaka wa amma hublun ahlun nizaka fakasfukal hajba hatta araka. Jadi Rabiatul Adawiyah hanya cinta kepada Allah, cinta kepada dirinya sampai dia menyibukkan untuk berzikir kepada Allah. Karena kenikmatan orang-orang soleh adalah zikir. Kenikmatan tertinggi adalah zikir. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Apa nikmat? Zikrullah, zikir kepada Allah, bersama dengan Allah. Tidak akan ada aman kecuali setelah kita berada di hadapan Allah, ruh keluar dari tubuh kita, selesai godaan iblis kepada kita. Selama itu tidak ada titik aman. Maka dijaga ar-roja dan al-khauf. Jangan bangga dengan perbuatan ibadah kita, tapi bisa jadi ibadah kita berganti dengan kemaksiatan. Maka tetap minta kepada Allah. Kemudian fatalaqa Adamu min rabbihi, lalu Allah mengajarkan bacaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa tafsir sufinya? Doa yang paling bagus adalah doa yang diajarkan oleh guru kita, yang ada sanadnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani, beliau berkata di halaman terakhir itu, al-maridul aqil la ya'kul illa min yadi tabib au amrihi ma'al adabi wal qabuli. Al-maridul aqil, pasien yang berakal, pasien yang waras. Al-maridul aqil, pasien yang waras itu dia tidak akan makan illa min yadi tabib, kecuali makanannya berasal dari dokter spesialisnya, au amrihi, atau perintahnya. Dia tidak akan minum obat kecuali dari obat dokternya atau yang disuruh oleh dokter. Ma'al adabi wal qabul, tetap menjaga adabnya kepada sang dokter dan menerima apapun yang diberikan dokter. Nggak usah protes, nggak usah banyak tanya. Dikasih obat, nggak usah nanya, dokter ini komponennya apa, nggak usah. Disuruh minum 3 kali, minum 3 kali, minum 2 kali, minum 2 kali. Ini akhlak seorang salik kepada guru mursyid, akhlak para sahabat kepada Rasulullah. Apapun yang diperintahkan Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Di bab ke-7, kisah ke-7 bisa dibaca, ini tentang selamat dunia dan akhirat. Kita langsung ke halaman 74, kisah ke-8. Kisah ke-8 tentang Talut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkata
orang-orang waqala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka kepada Bani Israel. Hum ini baliknya kepada Bani Israel yang hidup 1000 tahun setelah Nabi Musa. Ini pada zamannya Nabi David, orang Barat bilangnya David. Ini zamannya Nabi Daud alaihi salam. Tapi Nabi Daud belum jadi nabi, masih kecil dia. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka nabi mereka. Siapa? Samuel. Namanya Nabi Samuel atau Samun, sama. Samuel, Samun satu orang, sama saja. Di sini dijelaskan dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz yang ditulis Ibnul Atiyah Al-Andalusi, ada beberapa mengatakan Samuel, Samun, dan Yusa ibni Nun. Tapi Yusa ibni Nun sangat lemah sekali. Yusa ibni Nun ini muridnya Nabi Musa yang Nabi Musa berkata, wa qala li fatahu la abrahu hatta ablughal majma'al bahraini au amdiya hukuba. Ketika nabinya mencari Nabi Khidir, itu Yusa ibni Nun yang menjadi temannya. Atina goda'ana laqad lakina min safarina hadza nasoba. Berkata Musa kepada muridnya, itu Yusa ibni Nun. Jadi kalau jaraknya terlalu lama, terlalu jauh antara Yusa ibni Nun. Yang paling kuat Samuel atau Samun. Asal mula kisah ini, At-Tabari menjelaskan orang-orang Bani Israel dijajah oleh pasukan Jalut. Dan setiap mereka perang, mereka kalah. Setiap perang selalu kalah. Maka mereka mohon kepada Allah agar diutus seorang nabi dan rasul. Keturunan nabi itu, orang Bani Israel itu yakin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi keturunan Lawi lah yang akan menjadi nabi dan rasul. Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau keturunan raja dari Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Pada saat itu keturunannya Lawi tinggal satu wanita. Satu wanita. Dan wanita itu sedang hamil. Ini dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Tabari. Jadi wanita ini keturunannya Lawi ini. Maka mereka berharap mendapatkan nabi dari kandungan wanita ini. Maka dijagalah wanita ini dengan benar. Sampai akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dinamakan namanya Samuel. Namanya Samuel. Orang-orang Bani Israel datang kepada Samuel. Apa? Minta dipilihkan seorang pemimpin untuk memimpin mereka berperang kepada Jalut. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah Samuel, innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah
telah mengangkat untuk kalian seorang pemimpin bernama Tolut. Namanya Tolut. Tolut itu tol, tinggi. Kenapa pada saat itu tidak ada orang yang tingginya seperti Tolut? Bahkan dikatakan orang yang paling tinggi itu sepundaknya Tolut. Bagaimana caranya? Ada beberapa proses. Jadi Samuel itu diberikan tongkat. Kisah-kisah seperti ini kayaknya seperti aneh, tapi inilah dalam tafsir seperti itu. Samuel diberikan tongkat, di mana tongkat itu tingginya sama dengan tongkat. Siapapun laki-laki yang tingginya sama dengan tongkat, maka dialah yang menjadi pemimpin. Ternyata tidak ada yang sama dengan tongkat itu kecuali Tolut. Ini di halaman 77. Diriwayatkan Samuel berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin Bani Israel. Lalu datanglah sebuah tongkat. Orang yang tingginya sama dengan tongkat itu, dialah yang menjadi pemimpin. Tidak ada satupun yang sama tingginya dengan tongkat kecuali Tolut. Ini dalam tafsir An-Nasafi. Begitu pula ditambahkan dalam tafsir Marahil Labid, An-Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani pun mengatakan seperti itu. Ketika ketemu orang yang sama dengan tongkatnya, diberikan minyak suci ke kepalanya. Tetapi masalahnya gitu, orang Bani Israel protes nih. Anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana Tolut jadi pemimpin kami, sedangkan kami lebih berhak menjadi pemimpin. Kenapa? Kelemahan bagi mereka, kelemahan pertama dari segi nasabnya. Tadi saya katakan kalau Nabi itu Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau pemimpin itu Yahuza, yang akhirnya menjadi nama Yahudi. Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau Tolut ini dari apa? Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bunyamin ini keturunannya nggak ada yang menjadi nabi, nggak ada yang menjadi rasul. Orang biasa saja. Itulah yang mereka tolak. Bahasanya darahnya bukan darah biru gitu. Keturunannya dimainin. Walaupun nasab itu penting, tapi tidak menjadikan patokan kemuliaan seseorang. Ini pertama. Walam yuta sa'atam minal mal. Tolut ini nggak punya harta. Orang miskin. Karena profesinya Tolut itu tukang mengisi air. Kerjaannya tukang ngisi air. Jadi ada rumah-rumah orang diisi air. Itu Tolut kerjaannya begitu. Atau samak, menyamak kulit. Orang miskin. Orang yang gak diperkirakan menjadi pemimpin. Cuman dia punya kelebihan, badannya kekar, besar, kuat, otaknya cerdas. Otaknya cerdas. Maka Samuel berkata, Innallaha astafahu alaikum. Yang milih bukan saya, tapi yang milih Innallaha astafahu alaikum. Yang mimpin, yang milih adalah Allah. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism.
Allah berikan kelebihan kepadanya dengan tubuh yang kuat dan otak yang cerdas. Inilah pemimpin yang Allah pilih. Rata-rata akan terjadi konflik, melahirkan potensi konfliknya besar. Contoh yang paling gampang, Rasulullah itu sudah ditunggu-tunggu, Pak. Dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti rahmatan wasi'ah, itu tentang Bai'ul Aqabatul Ula, Bai'at Aqabatil Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. Itu dijelaskan awal mula bai'at itu Rasulullah itu, Pak, seperti sales, mohon maaf, sales Rasulullah, seperti sales. Tapi yang dijual itu bukan apa-apa, yang diperkenalkan bukan apa-apa, tapi agama Islam. Apa? Seperti apa yang dilakukan Rasulullah? Itu 11 tahun Rasulullah melakukan itu, Pak. Jadi setiap musim haji, itu bisa dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, Syed Ramadan Buti dijelaskan itu. Setiap musim haji, Rasulullah itu berdiri di pintu Mekah, artinya nungguin kabilah-kabilah yang datang. Dulu rombongan kan gak ada hotel, setiap rombongan bawa kemah. Rombongan dari Syam, rombongan dari Yaman, rombongan dari Madinah, dari mana-mana. Tapi orang musyrik atau bukan orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, hajinya ke Mekah. Nanti di buku saya, buku kedua tentang wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, itu saya jelaskan. Dikatakan orang Nasrani dulu sebelum Islam datang, mereka hajinya ke Mekah. Di antara yang mereka kerjakan, ini orang Nasrani Palestina. Itu kalau sudah sampai di perbatasan tanah haram, kan biasanya kan ada kan tulisan itu tanah haram itu kan, itu mereka ngapain? Ngelepas sendal, Pak. Sendalnya dilepas, masuk jalan ke Mekah, ke Ka'bah nggak pakai sendal, menghormati tanah haram. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi, syariatnya sama dengan kita, ibadah hajinya, termasuk orang-orang musyrik. Itu Rasulullah setiap kabilah datang, bangun kemah, dia ngetok-ngetok pintu. Ini seperti yang dilakukan saudara kita jamaah tabligh. Diketok-ketok pintu kemahnya. Saya Muhammad bin Abdullah, saya orang Quraisy, saya ingin menyampaikan agama baru, diusir. Karena sudah ada pemikiran, sudah dimasukkan Islam itu, agama baru itu memecah belah. Jangan sampai sebuah kabilah dimasukkan agama Islam, nanti akan terjadi perpecahan seperti terjadi di kota Mekah. Itu sudah seperti itu dah. Hoaknya udah kayak begitu. Datang lagi ke kemah, mereka seperti sales Rasulullah. Dakwah Rasulullah itu nggak gampang ternyata, Pak. Memperkenalkan, diusir lagi. Sampai tahun 11 Hijriah baru 11 Hijriah baru, Pak, ada rombongan dari Madinah, rombongan Khazraj. Datang Rasul memperkenalkan Islam, maka diantara mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi
Ternyata Yahudi Madinah sering ngomong, bertawasul. Aku bertawasul kepadamu ya Allah dengan nabi yang akan diutus pada zaman ini. Jadi orang Yahudi sudah mengatakan zaman inilah akan diutus seorang nabi terakhir. Masya Allah, 11 tahun ngetok pintu, menunggu jamaah-jamaah luar, nggak dijawab. Baru tahun ke-11 barulah mereka satu kabilah masuk Islam. Mulai disitulah Baiat Aqobah, diutusnya Mus'ab bin Umair. Apa artinya? Orang Yahudi sudah meyakini pada saat itu, pada zaman itu akan turun nabi terakhir. Tetapi ketika Allah mengutus Rasulullah, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, ini pengangkatan Rasulullah sebagai Rasul. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, pelantikan. Diangkat ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pelantikannya ya ayyuhal muzammil. Ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul, orang-orang nggak nerima. Orang Yahudi nggak nerima, orang Nasrani nggak nerima, bahkan pamannya nggak nerima. Abu Lahab. Pamannya cinta kepada Rasul 40 tahun, Pak. 40 tahun sangat cinta kepada Rasulullah. Pas Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, pamannya bukan nggak ngakuin. Pamannya ngerti siapa Nabi Muhammad, akhlaknya bagaimana, tahu siapa Nabi Muhammad. Bahkan yang bangga dengan gelar Al-Amin adalah pamannya Abu Lahab. Tapi ketika kenabian jatuhnya kepada Rasul, pamannya dengki dia. Kenapa dia? Kayak ke iblis dah. Ana khairu minhu. Kan saya lebih baik daripada dia. Kenapa bukan saya yang menjadi nabi dan rasul? Gak terima. Ini pun terjadi pengangkatan dalam dunia tasawuf, dunia thariqah. Itu kan gak sembarangan mursyid itu. Maka akan timbul konflik-konflik. Apa diantara pelajarannya? Ternyata orang Bani Israel niatnya udah jelek, Pak. Jadi kalau niatnya jelek, di belakangnya jelek. Niatnya Bani Israel ini ayat sebelumnya ini, angkat kami nuqatil fisabilillah, biar kami berperang di jalan Allah. Kata Samuel, aku khawatir kalau kalian diberikan pemimpin, kalian gak mau taat. Apa kata Bani Israel? Bagaimana kami nggak taat? Waqad ukhrijna min diyarina wa ahlina. Kita ini udah diusir dari dunia, dari rumah-rumah kita, anak kita sudah dibunuhin. Artinya tujuan pertama, niat pertama adalah dunia. Ini kisahnya Bani Israel begitu. Tujuan pertama sudah dunia, maka belakangnya hancur nanti. Nanti kisahnya kan hancur. Dari gambarannya dari 100.000, 30.000 lah, 30.000 semuanya kabur melarikan diri, tersisa 313 orang. Kenapa? Niatnya sudah nggak baik. Beda dengan kisahnya Hana. Inni nazartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
Kalau dalam Najmuddin Al-Kubra, ini halaman 81, terkadang manusia itu tidak menangkap rahasia Allah. Manusia ngelihatnya dari secara zohirnya saja. Kayak misalnya kenapa yang diangkat Tolut, sedangkan Tolut itu bukan siapa-siapa. Yang dilihat zohirnya. Sedangkan yang harus dilihat adalah hakikatnya. Dari mana ini? Dari Allah, selesai udah. Ibnu Athaillah As-Sakandari dia berkata gini, arih nafsaka minat tadbir, la takun ta'akhurul amadil ata'i mujiban liyasika, fahuwa dominal lakal ijabah. Janganlah tertundanya doamu membuat kamu putus asa kepada Allah. Putus asa gampangnya gede ambek gitu. Kok doa-doa saya nggak dikabulin, sedangkan saya sudah berdoa di multazam, saya sudah berdoa di majelis ilmu, saya sudah berdoa di majlis zikir yang dikatakan raudhah min riyadil jannah. Kata Ibnu Athaillah, jangan putus asa. Fahuwa domina lakal ijabah, karena Allah itu menjamin mengabulkan doa setiap makhluknya. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Apa catatannya? Fima yakhtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsik. Allah akan mengabulkan doanya kepada kita fima yakhtaruhu laka, apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan apa yang kita pilihkan untuk diri kita. Apa yang Allah pilih bukan apa yang kita pilih. Apa yang Allah mau bukan yang kita mau. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Jangan menganggap remeh sesuatu yang Allah berikan. Contohnya ini Pak, Samuel minta doa, Bani Israel minta berdoa. Samuel berdoa, orang Bani Israel berdoa. Istilah kata istighosah, minta pemimpin. Yang diangkat ternyata Tolut. Kan di luar daripada keinginannya. Maunya dia dari keturunan yang Lawi lah, minimal Yahuza, orang kaya. Yang diangkat pekerja keras, pekerja kasar. Ketika Abdul Muthalib berdoa dan penduduk Mekah berdoa karena ingin dihancurkan Ka'bah oleh Abraha, ngelawan apa? Pasukan gajah. Berdoa dah mereka semua di Ka'bah. Apa yang Allah kasih untuk melawan Ka'bah, untuk melawan pasukan gajah? Burung lawan gajah, bagaimana bisa menang kan gitu? Ya burung yang dikirim halilintar kek, tapi Allah ngirimnya burung. Jangan remehkan sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya. Ikutin aja udah. Ketika Hana minta laki-laki, inni nazartu laka ma fi batni muharraran, aku ingin mendapatkan anak laki-laki yang aku akan jadikan wakafkan berkhidmah di Baitul Maqdis. Muharrar itu nggak bisa diberikan kepada perempuan. Ternyata yang lahir adalah perempuan. Walaysa zakaru kal unsa.
Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Inni wadatul unsa walisa zakarukal unsa. Jangan remehkan itu. Ternyata dibalik sesuatu yang mungkin Allah berikan bagi kita ini nggak ada apa-apanya, ternyata di belakangnya ada sesuatu yang sangat luar biasa. Orang meremehkan Tolut, tapi nanti ternyata Tolut nih kisah-kisah selanjutnya memberikan kisah-kisah yang luar biasa. Orang ngeremehin burung ababil, ya ngelawan gajah pakai burung. Ternyata di balik burung itu apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Dahsyat, Pak. Kalau halilintar yang dikirim oleh Allah hancur semuanya termasuk gajahnya. Tapi yang Allah kirim apa? Burung ababil. Bawa apa? Kerikil. Kerikil doang. Ya, kerikil. Nyambit gajah juga gajah nggak berani. Kerikilnya kerikil nggak sembarangan. Kalau batu besar ditimpakan gajahnya mati, Pak. Sedangkan gajah nggak salah. Oh, baru paham. Kenapa Allah kirimkan burung ababil dan senjatanya kerikil? Karena kalau dijatuhkan jatuh pada tempatnya. Setiap kepala orang-orang pasukan Abraha kena di kepalanya. Gajahnya nggak kenapa-napa. Orang yang mati, gajahnya pergi. Jadi jangan meremehkan sesuatu yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, kita diskusi aja. Silakan bagi yang ingin bertanya. Iya, ya silakan. Saya suka ada pertanyaan. Sudah ini termasuk berkah atau doa orang meminta rezeki. Karena orang-orang yang bekerja atau berdagang, hasil yang didapatkan itu suka lebih dari apa yang dikeluarkan dalam setiap bulan. Itu apakah termasuk pengkabulan doa yang? Iya. Baik, memang ada namanya rizki, ada rizki plus barokah. Ini kisah percis ketika Sayyidatuna Maryam setelah melahirkan, beliau itu kelaparan dan haus. Apa yang Allah perintahkan? Wa huzzi ilaiki bijis'in nakhlah tusakit ilaiki rutoban janiyah. Di belakangmu itu ada pohon korma. Pohon korma kan besar. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijis'in nakhlah. Goyangin pohon korma itu. Bahkan dalam tafsir itu awalnya pohon korma itu nggak ada buahnya. Tiba-tiba keluar buah ketika Maryam sudah bersandar. Bahkan Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi dalam tafsirnya mengatakan itu pohonnya udah mati, udah nggak ada daunnya. Tapi karena disandar oleh Maryam, Allah suburkan pohon itu. Allah memberikan, menyuruh menggoyang-goyangkan, Pak. Menggoyang-goyangkan pohon korma. Kira-kira bagi ukuran Siti Maryam baru melahirkan, menggoyang-goyang pohon korma kira-kira pengaruh nggak? Nggak ada pengaruhnya, Pak. Pohonnya gede. Laki-laki aja goyang-goyangin belum tentu jatuh pohon korma buahnya. Tapi Allah pengennya apa? Yang penting kamu usaha. Tuh. Yang penting kamu usaha. Ar-Razik huwallah. Yang memberikan rizki adalah Allah. Tusakit ilaiki rutoban janiyah. Jatuhlah rutob.
Rutop itu apa? Korma mengkel. Kalau tamer, korma udah tua. Rutoban janiyah. Fakuli wasrobi wa qarri ainaik. Makanlah dan minumlah. Orang lapar makan korma mengkel cuma 3 butir, Pak. 3 butir doang Siti Maryam. Minum air yang mengalir dari bawahnya, sungai. Badannya seger langsung. Kenapa? Yang penting usaha makan, usaha minum. Yang menghilangkan dahaga, yang menghilangkan lapar adalah Allah. Begitu pula Allah berkata, fantasiru fil ardi wabtagu ma fadallallah. Cari rezeki. Allah cuma nyuruh kita kerja. Yang ngasih rezeki adalah Allah. Maka kalau kita pakai matematika nggak kena, Pak. Gaji 4 juta, listrik segini, buat bayaran segini, buat makan segini, itu bisa 7 juta, 3 juta dari mana tuh? Jadi Allah itu mengatakan udah, yang penting ikhtiar, berdoa, wa tawakkal 'ala Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi? Oke, silakan ngomong Lis. Tadi kan keinginan Allah kita tidak tahu. Pasti yang doanya kita yang dikabulkan. Iya. Kadang-kadang apakah doa itu yang kita ajukan dengan tulus ikhlas atau dengan permainan kata-kata yang indah untuk permohonan itu? Baik, bagus. Saya kasih contoh gini. Kiai Khalil Bangkalan, Allah yarham. Itu kalau Bapak baca buku-bukunya tentang Kiai Khalil, itu kita ketawa-tawa. Satu cerita Kiai Khalil. Beliau lagi ngajar, Pak. Beliau lagi ngajar. Muridnya datang. Dia pengen apa namanya? Pengen panen ketimun. Dia bilang, saya mau panen ketimun. Tetangga saya mau panen, banyak yang mencurinya. Minta doa, minta amalan bagaimana kebunnya dijaga oleh Allah. Dikasih amalannya apa, Pak? Ya udah, baca koma Zaidun. Koma Zaidun. Itu bukan doa, itu pelajaran ilmu nahwu. Koma Zaidun, nggak bener bacaannya. Kalau santri bacaan apaan itu? Koma Zaidun, berdiri si Zaid. Kan ngaco doanya. Tapi keluarnya dari mana? Dari Ka'bah. Yang pernah saya ceritakan, keluarnya dari hati saya, dari hatinya Kiai Khalil yang bersih, keluar dari situ. Koma Zaidun. Akhirnya diamalkan oleh muridnya. Ternyata besoknya ada orang berdiri aja, Pak. Ternyata pencuri pas mau nyuri nggak bisa duduk, Pak, berdiri gara-gara doa itu. Yang kedua lah, ada orang kerasukan. Jadi awalnya gini, ada seorang syekh dari Arab pengen ketemu Kiai Khalil Bangkalan. Karena mukodimahnya tuh bilang ini Kiai Khalil ini hafiz Quran, menguasai qiraat asra, orang yang luar biasa lah. Datang ke Kiai Khalil bukan sowan, pengen nguji. Kan ketahuan orang kalau datang ulama kalau pengen sowan Allah bukakan, Pak. Tapi kalau pengen nguji udah hancur dia. Datang ke sana pengen nguji setingkat apa sih, setinggi apa sih Kiai Khalil. Udah. Datang ke sana Kiai Khalil baca Quran.
Beliau lama tinggal di Mekah, tapi Jawanya kan masih ada. Logat-logat Jawanya, Maduranya masih ada. Jadi baca Qurannya nggak fasih. Nggak fasih. Dikritiklah sama syekh itu. Syekh ini belum pantas menjadi mukri. Belum fasih dalam baca Quran. Wali digituin Pak, direndahin. Kayak Khalil biasa aja, udah biasa aja. Allah kasih tunjuk pada fase itu juga. Di majelisnya ada orang kesurupan, maksudnya ada orang kesurupan. Disuruh kata Kiai Khalil, jangan saya, biar syekhnya aja yang ngobatin. Diruqyahlah dengan bacaan Quran yang fasih. Bacaan Quran yang fasih. Nggak kabur-kabur setannya, Pak. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya Kiai Khalil baca Quran, baca Fatihah aja dengan logat yang dihina oleh syekh itu. Baru belum selesai walad dolin, itu udah sembuh. Kata Kiai Khalil, setan sini nggak suka yang fasih-fasih, kata gitu. Artinya apa? Inti doa itu hati. Inti doa adalah hati. Inti zikir adalah hati. Terkadang zikir kita ini ucapannya nggak benar. Dalam kitab Madarijus Salikin Ibnul Qayyim itu beliau mengutip, "Wazkurullaha iza nasita." Berzikirlah kepada Allah iza nasita, kalau kamu lupa. Ternyata tafsirannya ada yang beda. Bukan iza nasita itu kamu lupa ingat Allah, bukan. Zikir yang benar ketika kamu lupa kepada selain Allah. Ini pertama. Tingkatan yang kedua, zikir yang benar kamu lupa selain Allah dan lupa kepada diri kamu sendiri. Lupa, fana udah. Yang ketiga, kamu zikir kepada Allah, zikir yang benar ketika kamu lupa apa yang kamu baca. Udah nggak bacanya, udah ngawur aja udah. Saya kasih contoh misalnya gini, Bapak zikir Asmaul Husna. Kalau benar luar biasa, Pak. Kan nggak boleh kita zikir man, nggak boleh. Zikir apaan tuh? Tapi terkadang zikir man itu adalah zikir yang luar biasa. Contohnya, silakan Bapak coba, Ibu coba Ar-Rahman. Ar-Rahman. Akhirnya man terus, Pak. Coba nanti di rumah. Semua Asmaul Husna kalau dibacakan cepat, itu bacanya ngaco. Al-Qudus. Terusin aja, jangan diulang lagi. Ar-Rahman. Akhirnya begitu, Pak. Orang bilang ini zikir apa? Dia nggak tahu awalnya. Coba nanti dicoba di rumah dah. Al-Malik, klik. Apa zikir klik? Itu bukan lisan lagi yang berzikir, tapi hati. Itulah yang bagus. Itulah yang bagus. Joget yang bagus itu kayak gimana? Joget dangdut ya. Ternyata joget yang luar biasa itu kalau nggak beriringan dengan irama. Awal-awal mungkin ngiringin tuh, saking nikmatnya lagunya kemana, jogetnya itu sudah kenikmatan dalam berzikir. Jadi intinya doa adalah hati. Bacanya terserah. Maka dalam dunia tasawuf, mohon maaf, dalam dunia thariqah kami ini kalau baca doa ya nggak pernah panjang, biasa aja. Ya qadamudin, sebenarnya pendek doanya. Abah Hanum tuh kalau baca doa nggak pernah, kadang-kadang nggak jelas, gitu. Karena suaranya udah nggak ini, pelan suaranya. Ya mungkin ada lagi berapa? Ya silakan terakhir ya. Pernah baca dalam kitab Sirus Salikin, di sana dijelaskan oleh Imam
Apa ini seperti ada tiga, ada syariat, ma'rifah dan hakikat. Kulitnya itu dikatakan syariat, tengahnya kurungnya dikatakan ma'rifah, sedangkan isi atau rempasnya itu dikatakan hakikat. Nah, sebelum kita mencapaikan hakikat itu syariat satu. Sedangkan kita dianjurkan mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita kejar itu syariat, ma'rifah itu. Pada di situ. Iya. Pertanyaannya? Apakah yang pertama kali kita cari? Oh, iya. Malah urutannya kalau Syekh Abdul Qadir itu syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Oke. Syariat itu kalau dibaratkan sebagai kelapa itu benar, batoknya, luarnya itu syariat. Itu harus dijaga itu. Air kalau batoknya udah kebuka, airnya itu akan hancur. Tapi selama terjaga, yang di dalamnya bagus, itu syariat. Artinya tidak boleh keluar daripada syariat. Nggak ada tuh orang tinggi makomnya sholatnya nggak wajib, nggak bener, nggak ada. Kecuali akalnya udah hilang, Pak. Kayak majzub itu kan akalnya kan udah ngaco. Majzub itu wali Allah. Dalam Safinah Qadiriyah itu dijelaskan itu wali itu ada al-wasil al-kamil. Sudah nyampe, sudah sampai sempurna. Wasil al-kamil ada dua. Ada yang boleh diikutin, ada yang jangan diikutin. Ada yang boleh diikutin, ada yang jangan diikutin. Ada yang boleh diikutin apa? Kalau dia menjaga syariatnya. Dia menjaga syariatnya. Sholatnya kita lihat, puasanya kita lihat, akhlaknya kita lihat, ikutin dia. Tapi juga ada juga al-wasil al-kamil, dia wali Allah sudah nyampe, tapi nggak boleh diikutin. Itulah yang istilah kata majzub. Apa? Dia sedang tenggelam dalam lautan Allah, sedang menyelam, Pak. Orang nyelam jangan diikutin kalau kita nggak punya ilmu menyelam. Jangan diikutin orang menyelam. Tunggu dia keluar dari air laut, dari laut, tanya hasilnya apa. Kalau nggak punya ilmu menyelam, jangan menyelam, mendingan liatin aja. Itu yang aneh-aneh, Pak. Kalau dalam Al-Quran seperti Nabi Khidir, seperti Nabi Khidir, nggak boleh diikutin Nabi Khidir. Wansehan nggak boleh diikutin wansehan. Kayak yang Al-Habib Abdul Qadir ya, Abdul Qadir itu yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu yang mana-mana nggak pakai baju, tahu? Itu jangan diikutin. Bapak datang ke Nurul Yakin nggak pakai kaos, dompetnya Bang Mulis, hari DKS. Belum makomnya, dia lagi menyelam. Maka itu harus dijaga. Jadi kulitnya syariat, cara ngebukanya thariqah, cara ngebelahnya itu namanya thariqah. Mau ngebelahnya begini, mau ngebelahnya begini, mau ngebelahnya begini, itu namanya thariqah, metode. Asal metodenya baik, kebukalah batoknya. Isinya, yang putihnya dan airnya itu namanya hakikat. Hakikat kelapa itu isinya, tapi bukan berarti kulitnya nggak penting, penting juga. Kalau kulitnya nggak ada, airnya hancur. Kan gitu, paham ya? Jadi kalau syariatnya nggak dijalanin, hakikatnya hancur. Nah,
Setelah hakikat didapatkan, maka baru kita ma'rifah, baru tahu, oh rasanya ini toh. Itu ma'rifah. Itu ma'rifah. Sekarang sholat nih, atau zikirlah. Zikir itu syariat, bacaan itu syariat. Selama bacaan yang ma'thur, ikutin. Contohnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu syariat. Thoriqohnya, caranya beda-beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, itu cara. La ilaha illallah, la, cara namanya, itu namanya thoriqoh. Kalau TKN Suryalaya nadanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisautin qawiyin wa darbin sadid, dengan suara yang keras dan hentakan yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha hentakan yang kuat. Itu namanya thoriqoh. Macam-macam nanti cara-caranya, Pak. Setelah thoriqohnya benar, caranya benar, barulah dia merasakan hakikat nikmatnya zikir la ilaha illallah. Kata Allah, la ilaha miftahul jannah. Nah, miftahul jannah kan kunci. Bapak punya kunci patah nih, dikit aja nggak bakal bisa kebuka, Pak. Kalau ngepas gampang. Pintu besar, didobrak nggak bisa. Asal kuncinya ngepas, dimasukin, dibuka, kebuka pintunya, bisa masuk. Truk gede, didorong, nggak kuat. Asal kuncinya ada, ngepas, tinggal nginjek gas, jalan kenceng. Itu namanya hakikat. Setelah dapat, maka kenapa saya sering menyampaikan tadi malam juga begitu. Kenapa zikir kita la ilaha terus menerus? Habis sholat zuhur, la ilaha illallah, la. Ngapain aja la ilaha illallah? Biar dapat hakikatnya, buahnya. Kalau sudah dapat itu kenikmatannya, kadang-kadang kita zikir la ilaha illallah, saking nikmatnya la begitu pikirnya. Ini zikir apa sih? Dia nggak tahu kalau itu sudah fana, kayak orang joget aja. Awalnya ngikutin irama, lama-lama itu. Tapi memang sekarang ini kalau yang seperti itu nggak boleh di depan umum. Fitnah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Berhenti ya. Berhenti. Nggak terasa, Pak. Nggak terasa. Udah masuk udah. Setelah itu dapat, maka Allah berikan namanya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu nggak bisa dikejar. Ma'rifah itu mauhibah, pemberian. Allah bukakan penutupnya sampai kita ngelihat Allah, cahayanya. Itu namanya ma'rifah. Baru kita kenal Allah. Ada juga orang nggak pakai jalur itu langsung ma'rifah. Ada, Pak. Itu namanya ilmu laduni, langsung dia ma'rifah kepada Allah. Contohnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa kan ucapan pertama apa? Inni Abdullah. Itu perkataan gak sembarangan. Abdullah itu nanti kita bahas lah. Hamba Allah itu bukan makom rendah, Pak, makom tertinggi. Abdul itu makom yang tertinggi. Maka Allah mengatakan fawajada abdan min ibadina. Nabi Musa ketemu dengan abdan. Subhanallazi asra bi abdihi. Itu makom yang tertinggi.
Nabi Isa baru lahir langsung mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Gitu ya. Nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang, 2 minggu lagi. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat diistiqomahkan amalan-amalan kita semua. Al-Fatihah. Iya karena berdoa ya karena selain itu nasolatul mustaqim. Al-Fatihah untuk kita semuanya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus semakin banyak, bukan tambah habis tapi semakin banyak. Tapi saya pegang perkataan Walid Kiai Ghazali Musonib, yakin udah, penting yakin udah. Dengan yakin menimbulkan ketenangan, dengan ketenangan memberikan imun yang kuat. Udah, yakin. Kita doakan Walid kita Kiai Haji Ghazali Musonib dan seluruh pengurusnya, mudah-mudahan Allah jaga, Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqil Fatihah, bisil Fatihah, bisil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yaghfir wa yarham. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma wa la ma'ana syaqiya wa la mahruma. Dawahum fiha wa tahiyatum fiha. Salamu alaihi dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Salam